Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Perasaan kesel, nggak fokus, gampang marah, yang tiba-tiba muncul pas perut mulai bunyi. Yap, hangry. Tapi, gimana kalau ternyata itu bukan sekedar perasaan sepele? Gimana kalau itu adalah program bertahan hidup kuno yang lagi mengambil alih kendali otak Anda? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti pernah dong perasaan lapar yang campur aduk sama marah? Sensasi yang bisa mengubah orang paling sabar sekalipun jadi gampang tersinggung. Rasanya tuh personal banget dan nyata banget. Nah, ini dia kuncinya. Hangry itu bukan kegagalan karakter atau sekedar lagi bad mood. Ini adalah sinyal biologis yang super canggih. Sebuah pembajakan neurologis yang memaksa seluruh sistem tubuh kita fokus ke satu tujuan, cari makanan. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu satu hal penting. Rasa lapar itu nggak dimulai dari perut. Perut itu cuma kayak staf lapangan yang ngirim laporan. Pusat komandonya yang menjalankan seluruh operasi lapar ini letaknya ada jauh di dalam otak kita. Jauh di dalam otak kita, ada sebuah struktur kecil tapi sangat kuat yang namanya hipotalamus. Anggap aja ini kayak termostat energi di tubuh Anda. Dia terus-menerus memantau level bahan bakar kita, dan begitu dia mendeteksi ada penurunan, dia langsung nyalain alarm dan memulai serangkaian perintah biar kita makan. Nah, di dalam pusat komando ini, sistemnya canggih banget. Ada saklar dan kurir-kurir kimiawinya sendiri. Sistem inilah yang pada akhirnya nentuin Anda merasa lapar atau kenyang. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Pada dasarnya, sistem ini tuh simple banget kayak skala lampu aja, on dan off. Bayangin gini, neuron AGRP itu adalah skalar on raksasa. Kalau dia aktif, dia menciptakan dorongan yang hampir nggak bisa ditahan buat makan. Nah sebaliknya, neuron POMC itu skalar off-nya yang tugasnya menekan nafsu makan dan bikin Anda merasa kenyang. Terus gimana caranya saklar on ini bisa kepencet? Nah, salah satu kurir utamanya adalah grelin. Waktu perut Anda kosong, perut akan melepaskan grelin ke aliran darah. Grelin ini lalu jalan ke otak, dan intinya, dia teriak ke neuron AGRP. Woi, tangki bensin kosong, waktunya cari makan, sekarang. Nah, sebagai penyeimbangnya, ada yang namanya leptin. Hormon ini dilepaskan oleh sel-sel lemak kita, dan fungsinya itu sebagai sinyal berhenti jangka panjang. Dia bilang ke hipotalamus, tenang, cadangan energi kita aman kok, gak perlu panik makan lagi. Dia yang matiin saklar lapar dan nyalain saklar kenyang. Oke, mekanismenya udah jelas ya. Sekarang, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas program lapar ini berjalan dengan kekuatan penuh dan mengubah kita jadi hangry? Coba deh, lihat angka ini. Otak kita yang beratnya cuma sekitar 2% dari berat badan kita, ternyata menghabiskan 20% dari seluruh energi yang kita punya. Otak kita ini boros banget energinya. Dan ketika kadar gula dalam darah kita turun, area otak pertama yang kena imbasnya adalah korteks prefrontal. Ini tuh ibaratnya CEO dari otak kita, bagian yang ngurus kontrol diri, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Pas kita lapar, CEO ini masuk ke mode hemat daya. Akibatnya, tiba-tiba nahan diri buat nggak marah-marah jadi jauh lebih susah. Dan ini ada contoh nyata yang keren sekaligus agak mengerikan. Dalam sebuah studi terkenal, para peneliti menemukan kalau peluang seorang tahanan buat dapat pembebasan bersyarat itu jauh lebih tinggi di pagi hari atau pas hakimnya baru selesai makan siang. Begitu kadar gula darah si hakim turun, keputusan mereka cenderung jadi lebih kaku dan simpel. Ngeri ya? Jadi, hangry itu beneran kayak badai kimia yang sempurna di otak. Pertama, tubuh Anda melepaskan hormon stres kayak kortisol yang bikin Anda tegang. Kedua, level serotonin, si neurotransmitter perasaan baik, langsung anjlok, bikin kita jadi gampang tersinggung. Dan yang paling penting, seperti yang udah kita bahas, aktivasi neuron lapar itu sendiri emang sengaja dirancang buat menciptakan perasaan negatif yang kuat, buat maksa kita bertindak. Ini benar-benar serangan dari 3 arah ke ketenangan pikiran kita. Tapi ternyata rasa lapar itu lebih pintar dari itu. Dia nggak cuma bikin kita merasa nggak nyaman. Dia secara aktif membajak sirkuit motivasi dan penghargaan di otak kita buat memastikan misinya tercapai, yaitu makan. Kutipan ini nih ngerangkum semuanya dengan pas. Otak Anda nggak cuma ngirim pengingat sopan. Dia mengubah apa yang Anda anggap berharga dan menjadikan makanan sebagai hadiah utama yang harus dikejar mati-matian. Nah, ini bagian yang paling penting. Hormon lapar, si grelin, itu nggak cuma ngobrol sama pusat lapar. Dia juga langsung menuju ke pusat penghargaan otak kita yang disebut VTA dan nyuruh VTA buat melepaskan dopamin. Dopamin itu kimia keinginan. Inilah alasannya kenapa sepotong pizza kelihatan jauh lebih menggoda pas kita lagi lapar. Otak kita secara harfiah membanjiri sistem kita dengan dopamin
buat memotivasi kita dapatin makanan itu. Artinya apa? Lain kali kalau Anda merasa nggak bisa nahan keinginan buat makan donat pas lagi lapar banget, ingat ini. Itu bukan berarti tekad Anda lemah atau Anda kurang disiplin. Itu adalah program bertahan hidup kuno yang sangat kuat yang lagi membajak sistem biologi Anda. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting. Sekarang kita udah tahu kalau hangry itu adalah sinyal biologis yang bisa diprediksi, bukan cacat karakter. Apa kita bisa menggunakan pengetahuan ini buat keuntungan kita? Mungkin dengan sengaja nggak ngelewatin makan siang sebelum meeting penting, atau selalu sedia camilan sehat buat mencegah otak kita masuk ke mode hemat daya. Memahami program ini adalah langkah pertama untuk berdamai dengannya, bukan justru melawannya.